Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar saudaraku semuanya? Semoga dalam lindungan Allah, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya penuh dengan keberkahan, ditetapkannya iman, Islam, bahagia di dunia hatal akhirat, Allahumma amin. Saudaraku semuanya, melanjutkan sebagaimana kemarin tentang surat edaran dari Dimas Islam tentang pernikahan dalam masa iddah istri. Jadi kalau pada prinsipnya bahwa kita ketahui asas pernikahan hukum yang ada di Indonesia untuk orang Islam itu pada prinsipnya secara umum adalah berdasarkan asas monogami, yang artinya bahwa seorang lelaki hanya dapat menikahi satu istri dan tidak menutup kemungkinan berlaku pula azas poligami. Artinya bahwa seorang suami itu dapat memiliki istri lebih dari satu, maksimal 4, dan itu tentunya harus ada izin dari pengadilan agama. Dan demikian sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan, ya. Pada prinsipnya seperti itu. Jadi berlakulah bahwasanya prinsip monogami itu adalah secara umum. Adapun ingin poligami itu juga harus melalui izin pengadilan. Kembali ke surat edaran tentang pernikahan dalam masa iddah istri. Tempo yang lalu kemarin membahas tentang pasal 3, bahwasanya intinya bahwa lelaki jika ingin melakukan pernikahan, dudalah ketika ingin melakukan pernikahan, ya, pernikahan lagi, maka dia harus menyelesaikan masa iddah bekas istrinya. Hal ini juga dilanjutkan di dalam pasal selanjutnya, pasal 4. Apabila laki-laki bekas suami menikah perempuan lain dalam masa iddah, sedangkan ia memiliki kesempatan untuk merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung. Bila mana ada si duda, dia sudah cerai dengan istri yang lamanya, jatuhlah talak raj'i. Lalu setelah jatuh talak raj'i, keluar putusan pengadilan atau akta cerainya, si lelaki ini kan dia ingin menikah lagi nih. Dia sudah bercerai dengan si A, dia ingin menikah dengan si B. Akhirnya dia menikahlah dengan si B. Maka ketika dia ingin rujuk lagi dengan si A, maka itu rentan yang namanya poligami terselubung. Jadi bahwa surat edaran ini sebenarnya adalah untuk mengantisipasi hal yang demikian. Jadi bahwasanya ketika terjadi poligami itu lazimnya adalah mengikuti aturan, yakni harus melalui izin dari pengadilan agama, izin poligami. Maka kalau sudah dia menikah tercatat dengan si B, kok dia ingin rujuk dengan si A, rujuknya gimana? Rujuknya sebagaimana dalam poin 5 yang menyebutkan dalam hal bekas suami
setelah menikah perempuan lain dalam masa iddah istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan. Jadi sebagaimana hukum asal, kalau dia sudah menikah dengan si B, sudah tercatat, ternyata di tengah-tengah masa iddah itu, ya, masa iddah dengan si A yang mantan istrinya, ternyata rujuknya gimana? Rujuk dengan si A itu adalah harus dengan izin poligami, izin poligami dari pengadilannya tentu pengadilan agama. Jadi intinya demikian, saudaraku semuanya. Jadi sebagaimana di dalam kaidah fikih, al aslu baqa'u makana ala makana, yang artinya bahwa yang asal itu memang hukumnya itu adalah monogami. Adapun dia sudah tercatat dengan si B, kok dia ingin rujuknya gimana? Maka dia rujuknya adalah tentunya dengan izin dari pengadilan. Karena secara lahir dapat dikatakan bahwasanya secara hukum pernikahan dengan si B itu adalah sudah tercatat, dan rujuknya dengan si A itu adalah dia kembali. Maka hal yang demikian itu harus ada izin dari poligami. Cukup sekian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kiranya memberikan keterangan atau penjelasan kepada halayak umum dan kepada para pemirsa sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.